Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bihubbil khairi fa'anahum alaihi wa ja'alahum min ahlihi. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana habib ilayna ma ahabbahu habibuka Sayyiduna Muhammad. A'inna ya Rabbana ala dan semoga ini adalah yang sesungguhnya, bahwa Anda semua datang ke tempat ini karena dipilih oleh Allah, dan karena tidak ada satu orang pun yang melangkahkan kakinya ke tempat yang baik. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, tidak ada yang bisa kecuali karena Allah mengizinkannya dan Allah memilihnya. Sadari makna ini. Di sela-sela kesibukan kita, oleh Allah sebagai orang pilihan, sehingga kesibukan seperti apapun akan ditinggalkan, dan yang dia nomor satukan adalah urusan Allah. Kemudian sedikit mari kita merenung. Di sana ada hamba-hamba Allah. Saat ini juga karena tidak dipilih oleh Allah, tidak dimudahkan untuk kebaikan, bahkan ada di antara mereka yang saat ini mereka berkumpul untuk mencari murka Allah. Terus hadirkan kesadaran makna semacam ini agar kita mensyukuri kalau ini kemuliaan, ini karunia agung dari Allah. Iya, kemarin kita melakukan kesalahan, iya kemarin kita bermaksiat, akan tapi kenyataannya pada detik ini Allah telah pilih kita untuk bisa kumpul di sini. Tapi ingat, siapapun yang sudah bisa masuk wilayah kebaikan, itu baru akan disebut tulus dia dan benar pilihan Allah, dan dia adalah orang baik, adalah di saat dia melihat atau mengingat orang-orang di luar sana yang belum baik, lalu hatinya sedih. Hatinya sedih, sehingga tanpa sadar akan keluar panjatan-panjatan doa yang indah. Ya Allah, tadi aku di sepanjang perjalananku aku melihat orang yang melakukan kemaksiatan, ya Allah berikan petunjuk kepadanya. Itu tanda tulus kita di dalam kebaikan. Tanda ketulusan kita di dalam kebaikan adalah itu tadi. Bukan saja di saat kita bisa melakukan kebaikan, tapi harus hati kita menjadi lembut di saat melihat orang bermaksiat. Yang ada di hati kita adalah kasih sayang, sehingga kita tidak bisa merendahkan siapapun. Itulah pendidikan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi adalah orang yang paling mulia. Kalau dibandingkan antara kita dengan Nabi, nggak bisa, nggak kebayang. Mulianya Nabi adalah mulia. Akan tapi bagaimana baginda Nabi? Beliau selalu melihat hamba Allah yang salah jalan. Beliau selalu memandang dengan pandangan kasih sayang. Pandangan kasih sayang itu yang perlu kita hadirkan.
kepada siapapun yang ada di kanan kita. Dimulai dari orang yang dekat dengan kita, anak kita, saudara kita, bahkan mungkin pembantu kita, tetangga kita. Biasakan dengan pandangan-pandangan semacam ini. Kemudian di saat kita melihat mereka melakukan kesalahan, jangan merendahkan. Dia hari ini kepleset, tapi kalau sudah Allah angkat, esok hari dia akan mulia. Begitu sebaliknya, seorang yang saat ini terlihat dalam kemuliaan, bisa saja karena mulia dan tidak mensyukuri kemuliaan yang Allah berikan seperti ini, lalu tidak bersyukur, kemudian menjadi dia sombong, maka dia akan dicabut hidayah itu oleh Allah, lalu dia dalam kehinaan. Semoga ini adalah ahli surga yang sesungguhnya. Sekarang kita perlu, kita menghadiri majelis ini muqaddimah, hari ini pertama kita ada di tempat ini. Kita harus tata hati kita, mau ngapain kita ke sini. Bicara sholat, semuanya sudah bisa sholat. Bahkan kalau bicara tahajud, mungkin semuanya ahli tahajud. Akan tapi yang perlu saat ini adalah kita menata hati kita di saat kita berada di tempat yang semacam ini, agar perkumpulan kita di dunia saat ini benar-benar menjadi muqaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama Rasulullah. Nah ini, memandang orang lain dengan pandangan kasih, jangan merendahkan. Baginda Nabi melihat orang-orang yang bermaksiat, Nabi menangis. Bahkan begitu kasihnya baginda Nabi, melihat orang kafir pun berharap, bukan ingin memerangi musuh, berharap semoga di esok hari dia sudah mendapatkan hidayah. Kita ini kadang hati kita itu gampang sombong. Dan sombongnya adalah sombong tidak harus dengan harta yang melimpah, hati-hati. Orang sombong tidak harus dengan harta melimpah, kadang bukan dengan jabatan, kadang dengan amal baik. Ada contoh ya, makhluk pertama kali yang terjerumus dalam kehinaan sehina-hinanya adalah makhluk yang memelihara kesombongan di dalam hatinya, dan sebab kesombongan tersebut adalah bukan karena kekayaan, bukan karena tahta, tapi justru karena kebaikan yang pernah dilakukan. Makhluk tersebut bernama iblis. Iblis itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, dan dia sangat kuat di dalam beribadah. Sebaik apapun kita nggak bisa mengalahkan iblis. Karena apa? Sampai dikatakan tidak ada, kalau bicara tentang bumi, iblis bisa menjelajah apa saja dari yang Allah ciptakan. Bumi. Bahkan kalau kita kembangkan planet-planet yang lainnya. Sampai dikatakan bahwasanya tidak ada sejengkal tanah kecuali iblis pernah sujud di tempat tersebut. Karena ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada dan kerjanya ibadah, melakukan kebaikan. Begitu hebatnya ibadahnya iblis, kemudian diangkat oleh Allah, lalu dikumpulkan bersama para malaikat yang tidak pernah berdosa, yang memang makhluk pilihan Allah, para malaikat. Sehingga iblis menjadi golongan malaikat, bukan dari malaikat. Artinya prestasi yang luar biasa. Bukan dari golongan malaikat, tapi punya kualitas seperti malaikat, ditempatkan di tempat yang para malaikat. Ini prestasi yang luar biasa. Hingga bersama berjalannya waktu, hingga diciptakanlah kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikat, rombongan malaikat, bukan malaikat saja, rombongan malaikat yang di dalamnya adalah iblis, untuk memberikan penghormatan kepada makhluk yang memang Allah pilih sebagai makhluk mulia. Nabi Adam dimuliakan dan anak Adam dimuliakan. Wa qad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Allah memuliakan kakek kita Nabi Adam, lalu menyuruh malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, disuruh malaikat itu sujud. Sujudnya bukan sujud ibadah, sebab sujud ibadah hanya kepada Allah.
tapi sujud penghormatan. Di saat malaikat-malaikat disuruh sujud hormat kepada Nabi Adam, spontan mereka nggak pernah menunda sekejap pun. Perintah langsung dilakukan. Fasajadu. Kemudian malaikat pada sujud. Illa iblisa. Iblis tidak mau sujud. Iblis menolak sujud. Menolaknya pun alasan keimanan loh ya. Alasan kebaikan. Di saat disuruh sujud nggak mau. Aba wastakbara. Nggak mau. Kemudian ada kesombongan di dalam hatinya. Nah ini kesombongan. Sehingga di saat ditanya kenapa kau tidak mau sujud wahai iblis. Dia tuh mikir. Lihat. Dia mikir. Di saat suruh sujud mikir. Dia mengatakan ana khairun minhu. Aku lebih bagus daripada Adam kok. Mulai ini ada sombong yang merasa lebih bagus. Kau ciptakan Adam dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Jelentrehnya begini kurang lebihnya. Adam ini baru diciptakan, belum punya prestasi ibadah. Loh saya sudah ribuan tahun sujud lah ibadah. Lah kok suruh sujud sama junior saya ini baru diciptakan kemarin kok tiba-tiba saya suruh hormati. Ah, sorry deh. Saya kan sudah punya majelis taklim lama ini, Mas. Saya sudah jadi kiai lama ini misalnya. Saya sudah jadi ahli puasa lama ini. Saya sudah jadi wali ini. Masa saya suruh sujud, suruh hormat sama ya lah. Sorry deh. Ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Jadi ini bahaya sekali kecongkaan dalam beragama ini, sehingga memandang orang lain gampang selalu ini hal neraka ini ente ini sesat ente. Bukan begitu yang diajarkan oleh Islam. Yang sesungguhnya menjadilah seperti itu iblis, terusir dan terendahkan, dikutuk, dijauhkan dari rahmat Allah. Dengan kesombongannya ditanya tidak insaf, tidak langsung tobat, astagfirullah, minta ampun. Ini adalah cara hidupnya iblis dengan kesombongan. Ini adalah cara hidupnya iblis dengan kesombongan. Dilarang makan buah, makan di saat dilarang mendekat ke wala taqrabu hadhihi syajarata. Jangan kau mendekati pohon ini. Akan tapi dibisiki oleh iblis. Ada dendam tersembunyi dia. Ada dibisiki oleh iblis. Ya kan? Di surga ya, di tempat yang baik masa ada orang jelek. Nabi Adam nggak ngebayangin ada orang jelek. Kalau ada nasihat ya diterima aja kan begitu. Akhirnya yang jelas Nabi Adam akhirnya makan buah tersebut lalu ditegur oleh Allah. Di saat ditegur oleh Allah, begitu mudahnya kalau mbah kita itu. Kalau Anda merasa punya mbah Nabi Adam, tolong ikuti ini. Di saat ditegur langsung Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cukup begitu. Ya Allah saya zalim. Selesai. Ini kunci hidup yang baik dalam hidup kita. Kalau ada orang ingatkan kita untuk kebaikan, langsung ya Rabbana dzalamna. Ya Allah aku salah. Aku telah berbuat zalim. Enggak usah banyak berhujah. Ente belum tahu sih. Ente belum level sama saya. Ente kelasnya apa ente? Waduh, iblisnya muncul dia. Kelihatannya anak Adam tapi anak iblis barangkali. Nah, ini yang harus kita fahamkan dalam kehidupan kita. Dan sengaja kami hadirkan dalam muqaddimah ini karena ini adalah majelis ilmu. Kalau orang sudah bisa menghadiri majelis ilmu, dia harus berbekal dengan ilmu ini. Karena apa? Secara otomatis mau tidak mau memang sudah lebih menjadi orang baik. Jangan sampai keluar nanti, mohon maaf ini, sampai keluar nanti di tempat ini, kemudian lewat ke tempat keramaian yang ada adalah kesombongan. Jujur, siapa di antara kita yang mungkin suatu ketika melewati alun-alun terminal, mohon maaf di tempat tersebut ada hamba Allah yang diuji dengan kehinaan, wanita yang menjual diri. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kita tidak ingin merendahkan mereka. Ini hanya sebuah contoh saja. Sebab tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali menyekutukan Allah. Asalkan orang mau tobat.
Makanya kalau kita melihat wanita semacam itu, ya harapan kita adalah semoga Allah berikan hidayah. Coba di antara kita di saat melihat orang yang semacam itu, atau melihat di perempatan, ada di gardu, kita lewat ada anak main gaplek, kemudian di sampingnya ada botol minuman keras dan sebagainya. Atau tadi ada perempuan, kita lagi naik mobil, ada perempuan melambaikan tangan yang baju setengah badan. Apa yang ada di hati kita saat itu? Yang kita baru nangis di majelis karena dengar ceramah dan terpesona dengan ceramah. Yang kita berzikir menangis saat itu, kemudian keluar ngeliat itu. Apa yang ada di hati kita? Jujur. Mungkin kita akan berkata, astagfirullahaladzim, ya Allah, ini perempuan kok begini, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahnya kayak kurang enak. Astagfirullah, astagfirullah. Siapa di antara kita jujur nih, di saat melihat orang semacam itu, kemudian menengadahkan tangan, tiba-tiba menitik air mata, ya Allah, itu hambamu, umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kau uji dengan kehinaan, kami mohon berikan hidayah ya Allah, berikan petunjuk ya Allah, jangan biarkan dia terus dalam kehinaan. Siapa yang enggak begitu? Kita sering gampang sombong dengan kebaikan kita lakukan. Oh, kayak Allah kita sudah punya surga, ketentang petenteng sana kemari. Ini yang harus kita hadirkan. Karena kunci untuk kita mendapatkan hidayah dari Allah, ya ini kuncinya. Kita tidak mudah merendahkan orang. Sebab hadis Nabi, al-kibru batarul haqq. Orang kalau di dalam hatinya ada kesombongan semacam itu, biarpun kelihatannya dia di dalam kebenaran, tapi sebetulnya dia orang yang paling gampang menolak kebenaran. Sehingga kalau punya ilmunya bukan untuk dirinya pada akhirnya. Dia alim, tapi dengan kesombongannya, ilmunya tidak berguna untuk dirinya. Ilmunya hanya untuk nilai orang lain. Oh, dia. Sehingga di saat berbicara tentang bagaimana melakukan kebaikan, yang kebayang orang lain, seolah dia tidak pernah perlu untuk diseru karena kesombongan tersebut. Hati-hati. Sehingga harus kita hadirkan di awal-awal majelis ini, sehingga kalau keluar dari majelis ini harus semakin lembut di rumahnya, semakin penuh kasih di rumahnya, semakin indah dengan komunitasnya. Ini jaminan agar kita di kedepan hari lebih indah, punya perkumpulan sehingga abadi. Sehingga abadi. Tidak ada perendahan, tidak ada. Hidayah Allah beri melalui tadi hati yang tawadhu. Pokoknya gini deh, kalau kita melihat orang yang bermaksiat sekalipun, sudah jangan pakai komentar dengan lesan. Apalagi gunjing, naudzubillah. Kita sering merasa sok bersih. Wah, astagfirullah. Tahu enggak tetangga itu? Astagfirullah. Malam-malam lagi tahajudan padahal. Tahajudan, buka kelak, korden kebuka. Ada suara motor, rupanya ada anak tetangga perempuan jam 3 keluar, turun dari motor. Tidak tahu dari mana. Bisa saja memang dia melakukan kehinaan, bisa saja memang dia bepergian yang jauh. Cuman dasar ini adalah orang sombong, keturunannya iblis tadi. Sama suaminya, baru tahajudan megang tasbih. Tahu enggak, astagfirullah, anak tetangga, ya Allah, tahu enggak Pak? Tuh. Ayat. Suaminya yang ngomong itu, istri yang ngomong, oh sama mboknya dulu juga gitu. Oh, semuanya kemana-mana. Innalillah. Padahal dia tahajudan, bayangkan, hati-hati. Kebaikan, makanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Kashfu wa Tabyin itu mengingatkan, ibadah yang banyak ini kalau tidak terus waspada bisa menjadikan orang sombong. Sehingga termasuk ranking tertinggi orang tertipu adalah di saat mereka bisa berada dalam kebaikan. Jadi setan itu kalau menggoda orang itu tidak hanya mengatakan kamu jangan melakukan kebaikan, enggak begitu setan. Pertama memang kamu jangan melakukan kebaikan. Setelah kita tidak mau melakukan kebaikan, setan goda dari pintu lain, malah nyuruh lakukan kebaikan. Lah. Sehingga ada orang melakukan kebaikan nuruti setan. Kata setan apa? Biar kebaikannya banyak, nanti sombongnya gampang dia. Ditunggu dia. Setelah baiknya banyak, Masya Allah, dibilang oleh setan, dibisiki, di kampung ini nggak ada orang kayak ente. Lihat, yang lain pada lelap tidur, ente tahajudan, kata setan. Belum lagi kalau pagi kamu sedekah. Entah sedekah zuhur, sedekah subuh, sedekah ini, pokoknya kamu sedekahan. Wah, hebat. Setelah itu apa lagi? Akhirnya muncul kata Meti ya. Iya, enggak ada memang kayak saya, iblis. Iblis, enggak ada kayak saya ini. Sehingga kalau ada orang bersedekah pun mengatakan, orang kaya begitu hanya sedekah segituan, astagfirullah. Mulai. Padahal kebaikan yang dilakukan menjadikan merendahkan orang lain. Hati-hati.
Maka Anda bisa, ini pun ilmu bukan untuk koreksi orang lain, pokoknya di diri Anda sendiri. Kalau Anda semakin baik, maka mata Anda semakin penuh kasih pada orang lain. Sampai Imam Ghazali itu mengatakan, kalau aku melihat orang kafir, kebayang di mataku, jangan-jangan di esok hari dia mendapat hidayah, lalu imanku dicabut. Enggak jadi ngolok kepada orang kafir sekalipun. Ini bukan masalah lemah semangat dalam jihad dan sebagainya. Oh enggak, ini ada urusannya itu. Kita menata hati ini saat ini, pokoknya kita menjadi orang harus lebih lembut deh. Itu Bu Haji yang rajin ngaji itu kalau ngomong sama suaminya lebih kasar kadang-kadang. Bapak enggak pernah ngaji, makanya ngaji. Itu ada model begitu. Bukan anda, ini Mas Soleha. Ada model begitu. Kalau sudah sering ngaji itu langsung gayanya sama suaminya sudah berubah ini. Masya Allah, innalillah, tidak sebenarnya itu. Ayo kita tata hati kita. Ini majelis harus majelis indah. Harus ada jaminan. Kalau kita masuk majelis ini, kita harus senang. Dan kita harus lembut hati. Kita tidak merendahkan orang lain. Kita tidak menggunjing orang lain. Nah ini. Menggunjing orang lain. Naudzubillah, ngomongin orang. Ada suatu ketika dikisahkan pada zaman dulu, dikisahkan maka hidayah kalau sudah dicabut oleh Allah, naudzubillah. Dikisahkan pada zaman dulu, dua orang yang berbeda. Dua orang yang berbeda, yang pertama adalah ahli ibadah. Lagi-lagi kisahnya semacam itu. Sebab kita sekarang ini lagi ajari ahli ibadah loh ya, makanya jangan sampai kita tertipu menjadi ibadah. Satu orang ahli ibadah, begitu dia pengen maksimal di dalam beribadah, dia meninggalkan hiruk pikuk kampungnya. Dia mengambil tempat di atas bukit. Dia di atas bukit, pokoknya dia ingin beribadah khusyuk kepada Allah. Nggak ada yang ganggu. Dia hanya turun seminggu sekali adalah kalau ingin melakukan kewajiban-kewajiban atau belanja ke pasar untuk beli bahan makanan. Di sisi lain, ada preman pasar, preman yang hidupnya tidak karu-karuan. Kalau bahasa sederhananya, tidak ada kemaksiatan kecuali sudah dicoba sama dia. Suka ganggu, suka malak orang, pokoknya deh. Barangkali tatonya macam-macam, depan Garuda, belakang kupu-kupu gitulah, pokoknya macam dipakai semua. Ini cerita ini untuk preman. Kalau anda preman, dengar ini preman. Ini cerita bagi kami indah sekali ini preman ini, kisah preman ini. Akhirnya si preman ini tiba-tiba tergerak hatinya. Tergerak hatinya, enggak tahu ini, pengen aja ketemu sama kiai yang ada di atas bukit itu. Minta doa deh, pokoknya saya pengen ke sana. Tiba-tiba dia pengen, tergerak hatinya, saya pengen. Tiba-tiba saja pengen. Dan bagi dia lebih aman deh kalau sana. Kalau kiai yang di kampung sini kan banyak orang malu lah saya ngelihat. Saya pengen ke atas deh. Model baju saya begini, saya ada tato di jidat, di ini macam-macam deh. Pokoknya saya pengen ke atas deh. Kurang sederhana begitu. Zaman dulu bukit itu adanya hanya jalan setapak, bukan jalan aspal begede begini. Dia meniti jalan setapak ke tempat orang ahli ibadah yang di atas. Bersamaan itu pula sang ahli ibadah yang berada di atas bukit itu memang kehabisan bekal, maka harus turun ke pasar. Waktu bersamaan, begitulah Allah atur. Turun dari atas bukit. Yang si preman naik ke atas bukit, berpapasan di tengah jalan setapak. Kalau sudah jalan setapak itu, kalau berpapasan harus ada yang ngalah dong. Kalau tidak ngalah, tabrakan. Si preman itu kaget melihat jubahnya sang ahli ibadah berkibar di depan matanya, kaget dia. Kaget. Spontan dia itu langsung minggir begitu, memberikan penghormatan. Duduk di jalan setapaknya, di pinggir jalan setapak, dan memberikan isyarat dengan tangannya, tidak bisa bertutur kata sepatah kata pun, dan hanya memberikan isyarat yang artinya silakan. Dia melihat dengan rasa takut karena wibawanya ahli ibadah tersebut, dan rasa kagum tersembunyi di hatinya, hanya melihat begini, sambil begini. Sang kiai melihat sang preman, ini orang masyhur, sama-sama masyhur ini. Si preman masyhur juga, jadi tahu juga, preman mau kemana dia?
Di saat sang preman memberikan isyarat dengan tangannya, ya sang ustadz, sang kiai ini ya memang merasa berhak, dia orang baik, dihormati. Kayak tadi aja lihat rebutan begitu, karena orang-orang baik kan begitu. Jadi begitu, anak merasa orang baik, merasa berhak begitu. Jadi langsung aja ngelewati sang preman, tidak mengucapkan salam, tidak menegur sapa dan seterusnya, lewat begitu saja. Apa yang terjadi? Setelah melewati sang preman memandang, memang aku ini jelek banget ya, mau ketemu saja kok aja dijaga kiai itu. Kayaknya kiai itu dijaga oleh Allah, nggak boleh ketemu saya. Kok pas saya mau ke atas kok turun. Masih husnudzon dia. Padahal preman loh dia. Sambil melihat sang ustadz berjalan hingga hilang dari pandangannya. Tidak lama kemudian ada perubahan. Allah yang maha tahu tentang itu semuanya. Lihat, si preman itu karena memandang orang lain dengan penghormatan, karena kiai dianggap syiar Allah, tiba-tiba kok ada penghormatan di dalam hatinya. Maka saat itu juga oleh Allah diberi hidayah. Diberi hidayah. Dalam waktu yang bersamaan, orang yang katanya ahli ibadah karena merendahkan orang lain, maka saat itu dicabut hidayahnya oleh Allah. Lalu berbalik kisahnya. Sang ahli ibadah menjadi tidak karu-karuan hidupnya, sang preman meniti, memulai hidup baru dengan kebaikan. Nah ini, maka dari itu cara pandang kita ternyata. Kalau kita memandang kiai, memandang ustadz dengan pandangan hormat, maka itu akan menjadikan sebab keselamatan kita. Syiar agama, ini ada atas nama, ini membawa nama Nabi. Kalau kita bisa memandang mereka dengan pandangan hormat, ini umat Nabi, ini ustadz, ini tokoh dan sebagainya, itu ada cinta sebetulnya. Itu menjadikan dia. Apalagi kalau kita bisa memandang orang biasa dengan hormat, tidak merendahkan, ini paling terjaga imannya. Orang biasa, kalau orang alim, orang berjubah ini kan ya gampang saja kita menghormati, memang dia masyhur, dia terkenal. Nah, kita ini harus lebih dari itu. Melihat saudara kita dengan penuh hormat. Ini umat Nabi Muhammad. Ini sama-sama di majelis loh ya ini. Ini pilihan Allah lah ya. Bisa saja yang di sampingku lebih gede pahalanya. Kenapa? Dia tadi meninggalkan rumahnya dalam keadaan punya kesibukan, punya ini. Kalau saya mah banyak duit di rumah. Kesini aja dipijet sama pembantu tadi. Ini misalnya. Bisa saja begitu. Jadi ngelihat di sampingnya nggak pernah dia akan merendahkan. Tetap menghargai. Jadi kalau kita melihat, makanya kalau melihat syiar masih hormat. Melihat majelis begini, kok masih hormat, maka ketahuilah. Biarpun dia kata preman, mungkin di sini ada preman yang tidak sholat dan sebagainya. Tapi kalau lihat ada majelis taklim kok ternyata dia diem, biarpun hanya membantu parkir saja, tunggu dia suatu ketika nanti. Tidak lama dia akan menukin jalan kebenaran. Itu loh. Tapi biarpun katanya ahli ibadah, kalau gampang merendahkan, akan dicabut hidayahnya oleh Allah. Padahal dia sudah hebat ahli ibadah. Kan ada imamnya imam iblis. Ya kan? Inilah yang harus kita hadirkan di majelis kita. Kita berkumpul di tempat ini muqaddimah hari ini. Dan insya Allah silsilah ilmu kita adalah ilmu menata hati kita. Ilmu bagaimana menjalin hidup yang baik. Suami istri yang indah. Bagaimana dengan anak yang baik. Bagaimana dengan orang tua yang baik. Bagaimana dengan saudara yang baik. Bagaimana dengan pembantu kita. Kadang ini lagi-lagi kecongkaan seorang bos ini. Padahal ternyata gudang pahalanya sudah diambil sama pembantunya. Coba kalau saya seorang bos, saya sholat malam tahajudan, pembantu saya tahajudan juga. Waktu pembantu saya juga. Waktu saya mau hadir ke majelis, pembantu saya nganterin juga. Pembantu ibaratnya, saya bukan bicara ustadz, bos. Cuman ternyata kalau dihitung-hitung pahalanya gedean dia. Kenapa? Waktu saya tahajud, dia juga tahajud. Cuman bedanya apa? Baju sholatnya dia sendiri yang ngurusi. Baju dia yang nyuci. Oh. Baju saya dia yang nyuci. Yang nyiapkan kendaraan dia lagi. Wah, habislah. Sehingga kalau orang itu dengan kesadaran, maka tidak akan bisa merendahkan. Ini yang harus kita bangun dalam perkumpulan ini. Karena ini majelis, ini awal majelis. Sehingga semakin hari harus semakin kita semakin
semakin indah, semakin lembut. Kita bawa pulang ke rumah kita nanti ilmu ini. Ilmu yang tidak merendahkan siapapun. Dan kasih jaminan siapapun yang datang ke majelis, mereka harus senang. Sebab Nabi mengatakan, basyiru, kalau ingin membuat perkumpulan, jadikan mereka senang. Wala tunaffiru, jangan bikin orang lari. Kita bikin yang enak-enak aja deh. Nah, kan? Itu awal-awal perkumpulan. Kita harus macam ini. Dan memang Islam indah. Bukan caci, bukan olok dan sebagainya. Kalau ada kesalahan, ya siapa yang tidak salah di antara kita, akan tapi berkat ketulusan kita di saat hadir di tempat ini, kesalahan itu begitu mudah kita hilangkan. Kan kaidahnya begini, kalau sudah orang itu dicintai oleh Allah, maka begitu mudahnya dia meninggalkan kemaksiatan. Dan begitu mudahnya dia melakukan kebaikan yang tidak direncanakan sekalipun. Tapi kalau orang itu tidak dicintai oleh Allah, lihat, susah melakukan kebaikan. Yang direncanakan gak jadi-jadi. Dan begitu mudahnya melakukan dosa yang tidak direncanakan sekalipun. Jadi dosa. Jadi dosa dan seterusnya. Nah ini. Maka mari kita saat ini benar-benar menata hati kita. Ini majelis pertama. Insya Allah di kedepan hari kita akan terus istiqomah. Biarkan seperti ini. Semakin desak-desaan ya agak capek-capek. Semakin gede pahalanya. Jangan khawatir. Nah, biar semakin dekat kan, nempel bener begini kan dekat, akrab begitu, jangan jauh-jauhan dong. Sudah sehat kok, tidak ada pandemi, sudah semakin nempel apa-apa karena Allah. Tolong ini, jadikan ini adalah kita nomor satukan kebanggaan kita, bisa menghadiri majelis semacam ini. Dan ingat, kalau kita bicara tentang keutamaan majelis, kalau kita duduk di tempat semacam ini jauh lebih bagus daripada rokaat-rokaat sunnah yang kita dirikan. Anda sholat, pernah ada sholat sunat 1,5 jam, Ramadan saja. Waktu taraweh ya, itu pun banyak istirahatnya. Akan tapi di majelis ini adalah lebih dari itu. Karena ini ada makna tafakkur, ada renungan yang menjadikan sholat kita diterima gara-gara perkumpulan. Karena kita belajar ikhlas, yang menjadi sedekah kita diterima gara-gara majelis yang semacam ini. Dan majelisnya ilmu dong, makanya di majelis kita tidak boleh ngomongin orang, nggak boleh gunjing. Mohon kalau saya gunjing diingetin dong. Makanya jangan dengan gunjing siapapun, gunjing artis, gunjing pejabat, ya bukan urusan kita. Kita pengen bongkar kekotoran diri kita sendiri, nggak usah ngomong kejelekan orang deh. Makanya kalau nanti kita ngomong, saya ngomong kesombongan itu jangan bilang saya tidak sombongan, saya mencari ngorek-ngorek kesombongan di diri saya. Ilmu ini ilmu saya untuk saya. Jadi kalau Ustadz ngomong itu sebetulnya bukan nasihati orang aslinya. Kalau kami menyampaikan, kami bukan nasihati Anda. Sebetulnya aja saya nasihati diri sendiri. Kalau di rumah kan gak enak kalau ngomong, di mana saya kurang semangat. Kamu ya begini gak enak. Di sinilah sambil ngomong begini, maksudnya saya juga begitu. Jangan ngedengki, jangan sombong, jangan ini. Dan itulah ilmu yang harus kita hadirkan. Menuntut ilmu di majelis, ada keutamaan majelis yang semacam ini. Sampai ada suatu ketika ada satu riwayat ya, biar tahu betul majelisnya adalah majelis istimewa. Nabi pernah datang ke sebuah tempat. Di situ ada orang berzikir, di situ ada orang menuntut ilmu. Nabi mengatakan majelis zikir ini adalah bagus, majelis menuntut ilmu adalah bagus juga. Cuma Nabi mengatakan yang ini aku lebih senang. Datang Nabi berkumpul bersama majelis yang menuntut ilmu, yang ada ilmunya. Maka biasanya majelis kita gabung, mukatibahnya ada zikirnya, biar dua-duanya dapat. Kemudian ada riwayat lagi dari baginda Nabi, bahwasanya inna lillahi malaikatan sayyoratan. Allah itu punya malaikat yang kerjaannya mundar-mandir. Mundar-mandir mencari majelis yang semacam ini. Ya yaltamisuna hilaqal dzikri, dalam riwayat hilaqal ilmi. Ada malaikat Allah yang tugasnya kan macam-macam, tugasnya nyabut nyawa, ada tugasnya bagi rezeki, ada tugasnya mencari tempat mulia kayak begini. Di saat malaikat itu sudah menemukan tempat semacam ini, lapor kepada Allah. Dan ditanya oleh Allah, dan Allah lebih tahu pertanyaan Allah, bukan karena Allah tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka berkumpul begini-begini. Mereka berkumpul seperti ini. Maka Allah menjawab spontan. Bi'izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, sungguh aku telah ampuni dia dan aku beri kasih sayang kepada mereka. Aku beri kasih sayang dan aku ampuni. Lalu malaikat ini bertanya, ya Allah, ada satu orang
Yang dia itu hanya ngelihat apa sih kok rame-rame, saya ikut-ikutan deh. Masuk di sini. Allah berfirman, dia pun telah aku ampuni dan dia pun telah aku beri rahmat. Nah ini kita harus yakini bahasanya. Berkumpul kita tempat ini merontokkan dosa kita. Asalkan tulus dong. Niatnya benar. Kalau tidak niatnya benar gak dapat. Karena Allah saya pengen baik. Sebagian orang kok gampang banget. Loh niatnya bener dong. Niatnya ini kan maksudnya itu. Kalau kita sudah berani menghadiri majelis taklim itu maksudnya apa? Saya ingin membongkar kejelekan kita. Agar saya ganti dengan kebaikan. Kan begitu. Taubat. Bukankah janji dari Allah melalui lisan Nabi? At-ta'ibu minan dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Jadi ampuni. Ada kasih sama. Sampai bahasa sederhananya. Biarpun tidur pun diampuni dan dikasih kasih sayang. Tapi jangan tidur dong. Makanya kami serukan termasuk anak-anak kecil. Makanya jangan ditinggal anak kecil. Bayi kalau perlu orok. Ini anak kecil akalnya belum bisa dengar. Tapi rohnya dengar. Biarpun ada orang buta dan tuli. Datang ke tempat ini. Karena apa? Rahmat akan turun kepada orang tersebut. Ini harus kita sadari ini nikmat. Banyak kebaikan yang ada di sini. Lalu ada yang bertanya, Buya yang melalui YouTube ini gimana nih? YouTube ini gimana? Ya, karena Anda jauh tidak bisa datang, maka Anda mengikuti melalui media televisi begini dapat. Cuman kalau dekat Anda tidak datang ya kelewatan Anda ini. Kan begitu ya. Jadi kan untuk mendapatkan pahala yang sama dengan hadir, niatnya yang sama dong. Maksudnya yang sama gimana? Kalau juga majelis. Dan setelah ini kami berharap jadikan nomor 1 acara ini. Pokoknya Anda singkirkan semuanya, tanda ketulusan Anda. Pokoknya setiap ada saya ini. Dan ini ada kurikulumnya, wahai hamba Allah. Ada kurikulum kita ini ada. Apa yang kita bangun di pertemuan yang akan datang? Apa pertemuan berikutnya? Apa pertemuan berikutnya? Sampai nanti terus. Harus seperti itu dong. Kan kita perlu ilmu. Dan kita sama-sama belajar kita. Bukan berarti yang ngomong sudah sampai kepada kejayaan ilmu, kejayaan akhlak. Belum kita semua sama-sama belajar. Kita kan satu tim nih. Pokoknya gini deh kaidahnya. Kalau masuk surga masuk semuanya gitu loh. Saling tolong menolong gandeng-gandengan masuk surga begitu. Sudah dijanjikan dapat rahmat dan sebagainya. Ya yang sedikit-sedikit nggak bener nih masuk tempat. Baru niat. Seandainya sampai dikatakan, kalau ada orang punya niat baik masuk ke tempat ini, baru niat kok meninggal. Semoga panjang umur semuanya. Diampuni oleh Allah kan. Di tempat yang baik, tempat yang istimewa. Jadi banyak fadhail keutamaan menghadiri majelis yang semacam ini. Maka dari itu jangan dirusak dengan apa? Dengan ngomongin. Kita tidak akan gunakan untuk menggunjing. Maka kalau bertanya ya jangan pertanyaan menggunjing. Buya pendapat Buya tentang Ustadz ini gimana? Jangan gitu dong. Buya ada ini sudah jangan. Kita yang indah-indah aja deh. Kita akan belajar ilmu yang indah-indah. Siap? Hati semakin lembut. Pulang ke rumah bisa memandang pembantu bukan sebagai orang yang rendah. Kita sudah mulai banyak senyum dengan pembantu. Jika dia lebih tua kita sapa dengan sapaan lembut. Jika dia lebih muda sapaan kasih sayang. Di rumah pembantu. Jangan ragu untuk mengucapkan salam dengan security di rumah Anda kalau Anda orang yang punya security. Dia menjaga rumah Anda sementara Anda ngaji. Kira-kira dapat pahala enggak dia? Dapat dong. Ayo. Ini yang harus kita pahami. Kalau sudah Anda punya ketawaduan ini kan diangkat oleh Allah. Man tawadhu rafa'ahu Allah. Kalau orang tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah dan Anda pun senang. Sombong itu, orang sombong juga enggak senang. Tapi tawadhu itu orang sombong juga senang sama orang tawadhu. Tidak sombong. Nah ini yang harus kita hadirkan insyaallah. Kita sampai ini muqaddimah ini kita lebih. Karena ini perkenalan majelis pertama, mungkin kita beri kesempatan pertanyaan yang lama. Intinya adalah ini majelis adalah majelis kasih sayang, majelis yang indah dan harus kita nomor satukan tanda ketulusan Anda sehingga di pertemuan yang akan datang Anda harus datang lagi dong. Yakin tempat baik ini? Baik, kalau memang yakin ada tambahan pertanyaan. Suatu ketika jika ada sebuah toko membuat obral barang-barang murah, gratis lagi, beli 1 dapat 3. Sementara Anda sangat butuh di rumah tangga Anda, cuman syaratnya begini, setiap 1 orang hanya boleh ngambil 1. Sementara di rumah Anda butuh,
Kira-kira Anda ngambil satu, untuk dapat banyak gimana? Anaknya dibawa nggak? Anaknya dibawa gitu kan? Anaknya diajak, semuanya ini begitu ya. Betul kan? Karena Anda cerdas. Biar dapat banyak. Anda rindu pahala nggak? Rindu pahala? Pahala? Yakin di tempat ini ada pahala? Ya kalau memang kita yakin dan kita memerlukannya. Anak kita perlu pahala nggak? Paman kita perlu pahala? Bibi kita? Bawa dong. Jadi nanti kita bawa. Tadi kami sampaikan tanda ketulusan kita menghadiri tempat yang baik adalah kita merindukan orang lain untuk bisa hadir. Kalau Anda datang dengan diri Anda sendiri sudah merupakan kebaikan, prestasi hebat Anda datang dengan diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda sudah bisa membawa 2 orang, kebaikan 2 orang pun untuk Anda naik pangkat. Jika Anda membawa 10 orang, 10 orang pahalanya untuk Anda. 10 ini membawa yang lainnya, maka Anda pun mendapatkan sebanyak orang yang mereka bawa. Jadi kalau kita bicara tentang multi level marketing, maka berlaku hanya dalam dunia dakwah ini. Kalau dalam dunia bisnis banyak yang dibohongin. Biarpun ada mungkin Milton yang harus ada batasan-batasan kakinya lah. Tapi ini multi level marketing sesungguhnya. Nyambung Anda dapat, Masya Allah, indah. Bisa jadi pahala yang paling belakang ini nyambung yang depan. Kenapa? Yang ngajak ini. Betul, indah. Dan begitulah hidup kita hendaknya. Hidup dengan cara mengajak kepada kebaikan. Ingat, dakwah itu tugas semuanya, bukan tugasnya ustadz saja. Tugasnya orang yang pengen mulia. Sebab di Al-Quran disebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Punya ciri khas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada keindahan, kepada kebaikan, dan menghentikan daripada hal yang tidak baik. Lah ini kan disesuaikan dengan keahliannya, bukan harus dengan ilmu. Maka berdakwah ini kami serukan pada siapapun. Sehingga dakwah kita harus besar, harus berkembang. Dakwah bisa saja dengan ilmunya yang punya ilmu. Atau dengan hartanya yang punya harta. Saya nggak punya ilmu, nggak punya harta. Dengan tenaganya cukup teriak-teriak ngomong ke sana kemari. Ayo hadir majelis. Yang tidak punya tenaga dengan idenya, pikiran bagaimana dakwah agar berkembang. Terakhir, Anda panjatkan doa di tengah malam. Ya Allah, semoga umat kau sebenarnya di kampung itu yang banyak maksiat, semoga kau beri hidayah. Terus mendoakan. Jadi omongan Anda setelah ini adalah omongan mengajak kepada kebaikan. Dan sederhana. Seorang ibu-ibu di pasar lagi sama-sama jualan sayur. Cuman ngomong gini, Bu, besok malam ada pengajian loh, Bu. Yang bener. Berangkat, dapat pahala jadi juru dakwah. Sama sebaliknya kalau Anda ngomong jelek, Bu, tahu enggak? Besok ada konser apa begitu loh. Dengar 4 orang berangkat. Anda dosa ngomong gitu dong. Makanya kalau ngomong yang bener, ngomong yang baik. Ya, tapi kalau lihat konser, apa yang Anda lakukan? Waktu Anda ngelihat konser yang buka aurat sebagainya, apa yang Anda lakukan? Lupa tadi. Doain semoga Allah kasih hidayah, kan gitu ya. Ya Allah, semoga besok jadi pengajian bukan konser lagi, ya Allah. Yang jingkrak-jingkrak itu ya Allah, besok ahli sujud gitu aja. Jangan biasa dengan merendahkan. Kan awal majelis tadi. Dan begitulah ajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah mukaddimah malam ini, dan insyaallah pertemuan yang akan datang. Ini kalau hujan, kehujanan enggak di situ? Oh, itu enggak ada penutupnya? Oh, enggak ada. Tapi memang kalau tidak ada hujan enak, soal sirkulasi udara. Hujan rahmat. Baik, insyaallah ada yang ditanyakan? Insyaallah, makasih banyak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Kita ucapkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas nasihat dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi bekal bagi kebahagiaan dan keselamatan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, dan pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Baik, 1 pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan 1 pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Silakan. Allahumma sholli alaihi.
Kakak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bisa berjumpa dengan Buya, dan subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada Buya, menyehatkan Buya, dan kemudian senantiasa teguh di dalam dakwah ilallah. Buya, mohon maaf, mohon arahannya Buya berkaitan dengan yang tadi Buya sampaikan. Begitu banyak sekali, mohon maaf ini Buya gitu ya, umat saat ini ya, dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka miliki, itu sedemikian berbangganya hingga kemudian seolah-olah kita terkotak-kotak. Pertanyaan saya Buya, mohon maaf, berkaitan dengan surat Ali Imran ayat 105. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Ulaika di sini apakah bisa berarti walaupun keyakinannya benar, tetapi kemudian menimbulkan tafarruq dan ikhtilaf di dalamnya hingga kemudian terkotak-kotak, apakah itu termasuk ke dalam tadi ulaika lahum adzabun azim? Mohon arahannya. Jazakumullah khairan katsiran, jazakallahu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada namanya tafarruq, itu adalah terpecah belah, bukan berbeda. Berbeda tidak harus orang terpecah belah. Bahkan perbedaan kadang menjadi saling melengkapi. Akan tapi terpecah belah di situ adalah yang berangkat dari kebencian. Ada orang yang bermusuhan tapi diadu domba, yang salah mengadu domba. Bukan salah, ada pertikaian tapi bukan karena kesalahan. Kalau kita garis, kita kembali kepada zaman dulu, bagaimana kisah Sayyidina Imam Ali dengan Sayyidah Aisyah. Itu diadu domba. Maka kita harus tahu sejarah itu. Sama-sama niat baik. Jadi ini sedikit ya, supaya kita tidak memukul rata ya. Bukan setiap pertikaian itu adalah menjadi sebab ke neraka. Jadi kisahnya Siti Aisyah itu bersama ribuan kaum muslimin ingin mendatangi Imam Ali, tujuannya agar segera menyelesaikan dan mencari menangkap pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Di saat melihat rombongan orang banyak, Imam Ali sebagai seorang khalifah punya tanggung jawab dong, apa-apaan kok ramai begitu, kan begitu. Imam Ali menyiapkan pasukan, bukan untuk perang, wajib menjaga negara. Hingga pada akhirnya di sebuah tempat berhadapan-hadapan pengikut Siti Aisyah yang jumlahnya banyak, berhadapan-hadapan pengikut Sayyidina Imam Ali. Ada negosiasi, ada pertanyaan, ada apa? Siti Aisyah datang untuk apa? Dijawab, kami datang adalah untuk meminta kepada Imam Ali agar segera menyelesaikan urusan pembunuh Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Ali, wah kalau begitu memang cocok, saya perlu didukung sebanyak-banyaknya. Selesai. Antara putusan Imam Ali bertemu, utusan Sayyidina Siti Aisyah bertemu. Rupanya apa? Oh tujuannya sama, tujuannya baik. Ya sudah. Akhirnya karena malam tiba, yang bersama Siti Aisyah ribuan orang tetap tidur di tempat itu. Sayyidina Ali juga tidur di tempatnya. Malam itu adalah tidur dengan seenak-enaknya suasana. Kenapa? Lega, nggak ada permusuhan. Kirain mau perang. Cuman ternyata rombongan pembunuh Sayyidina Utsman itu memang orang licik, mengadu domba dahsyat. Dia ngerti kalau sampai kelompoknya Siti Aisyah esok hari terus terjadi negosiasi pertemuan yang baik dengan pasukannya Sayyidina Ali, pasti kita semua akan ketangkap. Maka pembunuh Sayyidina Utsman
mengumpulkan, nggak banyak, hanya 1.000 orang. Di tengah malam 1.000 orang dibagi dua. 500 menyerang pasukan Siti Aisyah, 500 menyerang pasukan Sayyidina Ali. Malam nggak ada lampu. Apa yang dirasakan oleh Sayyidina Ali? Wah, kok ada orang mukul di sini. Pasukan Sayyidina berkata, wah ini pasukannya Siti Aisyah khianat. Katanya mau damai ke situ, langsung. Pasukan Siti Aisyah juga begitu. Kok ada orang nyerang? Berarti ini pasukan Ali yang menyerang. Ribuan orang meninggal dunia gara-gara pengadu domba. Banyak orang semacam ini. Hati-hati. Nah, ini kisah itu dihadirkan oleh Allah pada zaman itu untuk pelajaran bagi kita. Kita harus waspada dengan musuh yang menyelinap, mengadu domba. Bagaimana sama muslim kok harus bermusuhan? Kan aneh, pasti ada pengadu domba. Nah, pengadu domba ini harus kita waspadai. Yang mengajak bermusuhan. Kita sama-sama seagama dikatakan nanti keluar dari iman. Ini kan ngadu domba. Sehingga kalau sudah keluar dari iman kan murtad. Murtad harus bunuh, kan begitu. Sekarang ada orang dikit-dikit mengatakan syirik. Apakah bukan pengadu domba ini? Kita katakan syirik. Syirik itu apa sih? Keluar dari iman. Murtad. Murtad harus diapain? Harus dibunuh. Kok serem banget. Nah ini akan dikit kan ada sekarang orang dikit mengatakan syirik, murtad. Syirik, murtad. Lah model-model seperti itu yang membahayakan. Padahal kalau perbedaan pendapat itu mudah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik sendiri gurunya Imam Syafi'i. Perbedaan-perbedaan urusan-urusan furu'. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Ya saling berguru. Imam Ahmad murid terbaiknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid terbaiknya Imam Malik. Terjadi perbedaan madhab, tapi gak saling bermusuhan. Tapi hari ini perbedaan madhab jadi berantem. Perbedaan madhab jadi berantem. Karena muncul orang-orang yang tidak bijak. Masuk kampung menjadi bermasalah. Gara-gara orang ini kan bermasalah. Jadi sampai ada satu kelompok di negeri kita ini sudah mulai ada. Kelompok itu tidak masuk satu kaum kecuali menjadikan gerah. Wah, gelisah. Tidak masuk satu masjid kecuali menjadi panas. Makanya kami hadirkan mukadimah. Beragama orang itu semakin indah, bukan semakin kejam. Semakin orang dekat kepada Allah, semakin lembut hatinya. Itu kuncinya. Kalau sudah mulai orang ngajak, wah ini neraka, wah ini bukan. Anda mengajarkan kebaikan. Jadi semakin orang beragama, semakin lembut, semakin indah. Jadi kalau ada perbedaan yang akan jadi tafarruk. Lah tafarruk karena kebencian, merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, menganggap ini. Tidak bertanya dulu kenapa dia melakukan. Ilmu itu jelas. Itu termasuk bagaimana tuduhan yang diberikan oleh sekelompok kaum muslimin. Anggap saja kita melakukan hal-hal perkumpulan, ada perayaan-perayaan yang selama ini kita agungkan, misalnya Maulid Nabi dan sebagainya. Padahal kan sederhana kalau orang bertanya, apa sih Maulid Nabi? Mengagungkan Nabi. Kita berkumpul untuk menyanjung Nabi Muhammad SAW. Apa yang salah di balik sanjungan? Kalau ada orang tidak mau, tentu harus pakai alasan jelas. Tapi kalau sudah berubah menjadi mencaci maki, mengolok, lah ini kan jadi berubah kisahnya. Kalau orang tidak mau saja, mungkin dia belum paham, oke. Tapi kalau dikit-dikit mengolok, kalau saya mengolok sendiri, tidak seberapa. Tapi di saat saya mengolok, lalu saya membawa orang lain. Nah ini kan menjadi bermusuhan. Jadi tafarruq itu berangkat dari situ. Sehingga perbedaan itu sederhana sekali. Imam Abu Hanifah, Malik, itu adalah biasa. Pengikut-pengikut itu biasa. Sholat bersama biasa, nggak ada masalah. Nah, di saat perbedaan ini dibarengi dengan kebencian dan kesombongan, itulah yang menjadikan. Kalau orang berbeda saja tapi hatinya insaf, diingatkan gampang loh ya. Perdebatan dulu itu biasa. Tapi karena memang cari kebenaran, di saat dia tahu kebenaran di lisan mulutnya akan diterima. Maka itulah yang dikatakan Imam Syafi'i. Kalau aku berdebat dengan seseorang, harapanku adalah aku menemukan kebenaran di lisan lawanku. Berarti aku tambah ilmu satu. Itu malahan. Sekarang membela, wah berantem. Kemudian juga tafarruq ini adalah karena biasanya perbedaan akidah, prinsip. Maka kami himbau kepada kita sudah biasa dengan akidah yang damai, akidah yang tersebar di dunia. Anda tidak usah melirik akidah-akidah yang lain. Biarpun di sana mungkin akidah yang benar. Kita sudah terbiasa dengan akidah yang sudah mengakar dari masa ke masa. Akidah yang sudah biasa, namanya pun Anda mungkin tidak tahu tapi Anda sudah menjalankannya. Biasanya berbeda dengan itu yang sudah membuat tafarruq. Contoh, Anda hafal ini tidak ibu-ibu yang soleh, para bapak yang soleh? Anda hafal tidak di kampung waktu itu, waktu Anda masih kecil, masih belajar wudu dan sebagainya?
Tiba-tiba terdengar di musola bunyi begini, Allah wujud. Nah, udah hafal semuanya. Nah sekarang ada muncul kelompok yang nggak seneng dengan ini, pasti dia gampang ngajak permusuhan. Terus yang salah di mana akidah ini? Akidah bener kok jadi salah, kan aneh. Dunia dia mengakar seluruh dunia. Mayoritas kaum muslimin di dunia adalah biasa dengan akidah itu. Anda nggak tahu namanya, gitu. Kalau kita kembali kepada apa sih namanya akidah itu? Namanya adalah akidah Asy'ariyah sama Maturidiyah. Akidah mengajarkan kelembutan, tapi punya prinsip dong, nggak bisa diganggu kalau, tapi tetap dengan keindahan. Nah, di saat keluar dari itu biasanya, kalau Anda menemukan tafarruq yang macam-macam, pasti bukan itu. Atau sama akidah, sama-sama Asy'ariyah, dikuasai dengan kedengkian. Kakak adik rebutan pondok, ada enggak? Wah ini kacau ini. Sama teman gak akur, gara-gara apa? Waduh, sama teman-teman satu akidah, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Ini ngiri, hasut. Waduh, dia orang baru kemarin kok lebih banyak jamaahnya. Wah kacau nih, wah bahaya ini. Ada Abu Jahalnya dia. Nah ini kalau sudah ada hasut, berkata. Tapi kalau perbedaan fikih furu' itu nggak akan. Jadi ingat, kami sampaikan bahasanya, biasanya sebab permusuhan yang penting karena adalah tadi akidah. Keluar daripada akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Keluar dari akidah itu biasanya gampang mengerti. Karena bayangkan ada buku berjilid-jilid dibuat untuk menghancurkan, untuk menghantam, menjelekkan akidah Asy'ariyah. Ajib. Dan saya sering dapat buku itu, maksudnya biar saya tobat. Saya dapat buku itu. Ajib. Akidah kami ahli sunnah wal jamaah seluruh dunia keindahan, lihat. Kaum muslimin di Indonesia itu kenal itu wujud. Kita kok. Dan ahli sunnah, tanda ahli sunnah itu apa? Anda masih kecil, saya masih kecil sudah ingat akidah itu. Setelah ahli sunnah ada akidah yang berbahaya, bukan ahli sunnah. Ada waktu di puji-pujian di musola itu, ada menyebut Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Anda pernah menyebut begitu enggak? Atau yang kurang lebih lah. Nah kalau sudah kuncinya Abu Bakar adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, mencintai sahabat Nabi SAW. Ada Sayyidina Ali, Siti Fatimah, mencintai ahli bait Nabi Muhammad. Nah kalau masih kita di wilayah ini aman, makanya akidah yang benar, akidah yang mencintai ahli bait Rasulullah, mencintai sahabat Nabi SAW. Maka muncul nanti lagi-lagi yang membuat tafarruq, benci kepada sahabat Nabi. Abu Bakar diolok, kan kacau. Atau sebaliknya, nggak senang dengan Imam Ali, pasti yang membuat tafarruq. Tapi kalau dalam akidah yang sama ini nggak akan ada tafarruq. Islam adalah indah, seperti itu. Jadi yang harus kita cermati adalah siapa yang akan ngisi di masjid Anda. Kalau Anda ngambil ustadz asal, akan ada tafarruq di masjid Anda. Hanya gara-gara terkenal, kelihatan di televisi, nggak jaminan. Akidah dulu dong kita tanya, bener nggak akidahnya kalau mengisi di musola saya? Cuman kadang pengurus masjid karena pengen moderat, ini masjid kan untuk semua orang, harus boleh semuanya. Yang boleh yang benar dong, yang dengan akidahnya masyarakat yang mayoritas. Dalam madhabnya pun ya madhab Syafi'i, kan begitu di Indonesia Raya. Madhab Syafi'i ya Syafi'i, jangan sampai madhab lain yang ngajar masjid. Masjid kita di Indonesia ada orang ngajar madhab Hanafi, biarpun benar madhab Hanafi, tapi bisa menjadi masalah di masyarakat. Urusan batal wudhu beda dan sebagainya. Maka sebagai pengurus masjid kami sampaikan dimanapun Anda berada, waspada. Kalau Anda ingin ngundang ustadz, bukan hanya sekedar masyhurnya saja, tapi harus terbukti ilmunya, ilmu akidahnya apa. Sebab kadang orang latah langsung, wah browsing di internet, ustadz terkenal, bahwa akidahnya beda. Dan kami yakin kita punya akidah sama kok. Ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah Maturidiyah. Saya tidak ragu mengatakan saya Asy'ari Maturidi. Asy'ariyah Maturidi, harus saya bangga dengan akidah saya kok. Saya Asy'ari Maturidi. Ada identitas 5 itu loh, ada identitas 5. Ada hafal lagu anak-anak kecil yang dibuat oleh tim kita. Islam, ahli sunnah, wal jamaah, Asy'ariyah, Sufiyah, bermadhab. Insyaallah seperti itu. Jadi betul tafarruq yang dari kebencian, kedengkian, perbedaan akidah, ya
Itu yang menjadikan sebab masuk neraka. Yang dikatakan ulaika yang mereka. Tapi kalau perbedaan madhab indah, saling mencintai, saling menghargai. Insya Allah itu saja. Biar tahu bahasanya saya itu apa sih, akidahnya seperti apa, harus jelas dong. Akidah kok disembunyikan. Dan ternyata kok di sini ada yang beda dengan akidah kami. Oh saya bukan Asy'ari Bu ya. Loh, nggak harus bermusuhan, kita bisa duduk manis dong, nanti minum teh di belakang sana, kita jelaskan dong. Saya dengan akidah harus yakin. Akidah yang lembut, akidah yang indah, identitas 5 Anda. Anda kalau selamat 5, harus Anda punya 5 identitas. Anda seorang muslim, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah, Sufiyah, dia kenal dengan dunia tasawuf, zikir dan sebagainya, bermadhab. Kalau ada orang ngomong, aduh kalau madhab mah nggak penting, jangan jadi menantu, batal. Nggak mau bermadhab ikut siapa nanti? Iya, ya jadi harus seperti itu. Identitas 5 hafal di lagunya anak-anak nanti. Bagaimana lagunya? Lagunya lupa ya, saya hafal lagunya dapat hadiah. Orang yang selamat itu. Pokoknya punya 5 selamat di sunnah wal jamaah. Anak-anak kecil hafal, bapak-bapaknya harus hafal juga. Baik. Insyaallah indah, ahli sunnah wal jamaah indah sehingga bagaimana Islam masuk ke Indonesia nggak pakai perang. Ayo. Tiba-tiba masuk ke sana, masuk bisa masuk tempat raja-raja. Itu adalah akidah kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Cuman memang nama Asy'ariyah tidak pernah disebut. Ini saja insyaallah. Karena pertanyaannya itu penting banget untuk menyatukan hati dulu dong, menyamakan frekuensi dong. Kalau ada perbedaan nggak bisa ketemu, kita sama akidah. Insyaallah itu saja. Ada yang lain? Baik, silakan dari jamaah ibu-ibu. Ini, ada yang mau ditanyakan? Yang berhak yang lebih dulu yang dilihat. Betul. Ini di Adapun tentang seorang laki-laki yang mabuk kemudian dicambuk, ada sahabat Nabi mencibir, Nabi marah. Cibir. Dengan gayamu itu, kurang lebihnya begitu kan. Dengan gayamu mencibir itu berarti kamu ingin membalikkan dia kepada lingkungan jelek. Dengan gayamu itu, kurang lebihnya begitu kan. Dengan gayamu mencibir itu berarti kamu ingin membalikkan dia kepada lingkungan jeleknya. Jadi yang mematahkan
sedekah tapi nggak pakai kerudung. Hah, sedekah gombal nggak pakai kerudung itu. Ada orang pakai kerudung gunjing. Alah, kerudung apaan? Gunjingan. Kenapa kok dia sering lihat jeleknya orang? Coba, kalau ada orang pakai kerudung rapi tapi dia sering menggunjing, tinggal kita berkata, ya Allah, semoga dengan kerudung yang rapi dia tidak menggunjing lagi. Jangan langsung alah apaan, nggak ada gunanya ente lah. Sudah ada. Kita sering sombong melihat orang dari sisi negatif. Anda mungkin melihat orang belum menutup aurat dengan rapi, tapi dia senang bersedekah. Pandang sedekahnya, lalu Anda memohon, ya Allah, terima sedekahnya wanita itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, dengan sedekahnya ini ya Allah, berkat sedekahnya, tutuplah auratnya. Gitu. Apaan tuh? Biarpun banyak sedekah, tapi tidak nutup aurat, dosa. Dosanya sak kampung. Semua orang satu kampung lihat dia, dosa satu kampung. Kok gampang merendahkan orang tadi? Kembali ke mukadimah ini. Jadi ingat, jangan gampang, jangan melihat orang dari sisi negatifnya. Ada positif yang masih bisa kita lihat. Seperti itu. Baik, alhamdulillah ya. Rupanya waktunya cukup Bu ya. Atau satu pertanyaan lagi. Bebas ya. Mohon maaf karena waktunya Bu ya, malam ini juga Adil, boleh. acara lain, tempat lain. Terima kasih atas kehadirannya. Masih. Bulan depan di tanggal 23. Di tanggal 23 terus pengumuman untuk yang ingin info tentang dakwah Buya dan Al-Bahjah, silakan nanti di luar ada scan yang seperti ini. Ya, yang scan seperti ini, atau silakan disimpan nomor, nanti kami simpan 0821. Silakan disimpan untuk dapat info Al-Bahjah 0821 15 16 7341. Sekali lagi 0821 15 16 7341. Cukup tulis C atau CM4, dan nanti kami infokan, kami broadcast tentang dakwah-dakwah Buya, tentang hal-hal lain tentang info Al-Bahjah. Ya. Baik. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah selesai sudah kajian kita malam ini. Insyaallah sekali lagi bulan depan tolong diajak anak saudaranya, semoga menjadi pahala jariah bagi kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ada bisikan dari pengurus masjid minta didoakan semoga masjid bisa digedekan. Allah amin, jangan khawatir, dibesarkan sehingga lebih besar manfaatnya. Apa itu? Gimana? Ya biar gede sampai sana gitu kan? Ya, insya Allah didoakan, insya Allah. Saya tidak begitu belum paham keadaannya seperti apa. Semoga lebih besar. Dan ingat, Anda sudah berani ngaji dengan kami, Anda harus berani senyum dengan pembantu di rumah. Anda berani ngaji dengan kami, Anda harus berani menyapa security dengan penuh kasih. Anda berani ngaji dengan kami, harus pandai mencubit suami yang lembut, harus pandai merayu istri. Anda berani mengaji dengan kami, Anda harus mudah memaafkan. Anda berani mengaji dengan kami, Anda harus berani mengamangkas kedengkian dan kesombongan. Inilah majelis kita, ya. Jangan mengolok orang lain, jangan melihat kejelekan orang, lihatlah kebaikan orang. Baik, insyaallah mari kita tutup dengan doa. Sebelumnya ini apa ini? Berdiri ada Yayasan Al-Bahjah Bandung. Bandung ini kabar gembira buat ahli Bandung. Ada pesantren Al-Bahjah Bandung itu ada di 2 tempat. Yang pertama ada di Rawabogo, yang kedua ada di Cicalengka. Ah? Apa ya? Cicalengka. Cicalengka. Baik, pokoknya itulah. Khilaf. Baik. Kemudian bagi jamaah yang ingin berjuang mengembangkan program Al-Bahjah, ada tim Al-Bahjah Bandung. Apa ini? Bisa gini ya. Mungkin tahu tentang Al-Bahjah. Al-Bahjah itu ingat,
Anda boleh bergabung dengan Al-Bahjah dengan catatan. Jika Anda sudah punya sambung dengan guru, Anda tidak boleh putus dengan guru Anda lalu pindah kepada kami. Itu yang saya tidak suka. Selagi Anda sudah punya guru di kampung, Anda bergabung bisa membantu di sana, lanjutkan itu, nggak usah ke Al-Bahjah. Kita tidak ingin merebut karena ini penting. Yang penting kan sampai kepada Allah kan gitu ya. Bukan nanti langsung gara-gara terpesona dengan Buya, wah ini langsung ditinggalkan gurunya. Hawa nafsu Anda. Nggak boleh begitu. Jadi yang punya guru di kampungnya, perhatikan bahkan semakin semangat kalau sudah kumpul dengan kami. Tapi yang belum punya sambung-sambung, ayo kita program. Kita ada pesantren Al-Bahjah, segera Anda dukung untuk bisa bergabung. Ada yang punya rezeki, ada nih nomor rekening juga, rekening sengaja bebas Anda yang belum bergabung. Atau sudah bergabung tapi tetap bergabung dengan ustadznya, bonus saya pengen nambah. Oh ini baru boleh. Tapi kalau Anda memutus, saya tidak rela. Dakwah tidak begitu. Dakwah nggak rebutan sama jauh. Dakwah saling mendukung untuk semakin jauh. Dan juga tolong dukung masjid ini. Adapun Al-Bahjah ini ada rekening Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening adalah 751 2222 147, kode bank 451, Yayasan Al-Bahjah Bandung. Ini untuk apa? Untuk pengembangan pondok. Dan juga kami sampaikan, jika ada di antara yang hadir, ada hamba Allah yang punya lahan besar, ingin bangun sekolah gede, pondok gede, wadah besar, kita siapkan santrinya. Ayo kita bersama-sama. Kita pengen jadi orang kaya di akhirat gitu. Dengan manhaj yang benar, akidah yang benar, insya Allah. Kemudian ada pengumuman apa lagi ini? Untuk media-media dakwah kita banyak, mulai di YouTube kita, Al-Bahjah TV, kemudian Al-Bahjah Buya Yahya, kemudian ada lagi ibu-ibu dengan Umi Fairuz, ibu-ibu dengan Umi. Ada yang kajian spesial untuk ibu-ibu, ada Umi Fairuz. Kalau di YouTube-nya ada Fairuz Ar-Rahbini, nggak ada gambarnya tapi ya suara aja. Umi Fairuz Ar-Rahbini. Insyaallah ini saja yang bisa kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang Maha Kasih, kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Kami ingin ya Allah pertemuan kami bukan sekedar pertemuan jasad, tapi ingin bertemu hati ya Allah, kami ingin bertemu hati. Dan seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Dan seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, bersama anak-anak kami yang saat ini belum bisa datang ke tempat ini. Allah, jangan Kau tinggalkan mereka ya Allah. Anak-anak kami, keluarga kami yang belum bisa kami bawa, kami mohon ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama mereka ya Allah. Kami mencintai anak-anak kami yang sekarang masih ada di rumah ya Allah, keluarga kami masih di rumah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari kebencian, kedengkian serta dendam kepada sesama kami ya Allah. Kami ingin hidup kami enak tanpa dendam, hati kami lega tanpa dendam. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, berasangka buruk kepada kami mohon ampuni dia ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majlis para habaib, para ulama yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah, khusus yang ada di masjid ini ya Allah. Makmurkan ya Allah majlis-majlis beliau-beliau ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka dan di mana mereka. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada guru-guru kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada orang tua kami. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, jangan Kau kurangi ya Allah. Kami takut kurang bisa mengabdi ya Allah. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami adalah rumah tangga yang penuh kasih, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada hamba-Mu ya Allah, suami istri yang sering cekcok, berselisih faham, saling merendahkan ya Allah, kami mohon ya Allah malam ini ya Allah, jadikan, lembutkan hati mereka, jadikan hidup mereka adalah hidup yang indah, saling mencintai dan berkasih sayang, saling menghargai dan saling mengabdi ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk merubah semuanya. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang mendengar suara ini, yang hadir secara langsung atau yang mengikuti media ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan pada mereka segala kebaikan dunia akhirat ya Allah. Dan mereka yang ada di kiri kanan masjid ini ya Allah, yang jualan, yang berada di kiri kanan masjid ini ya Allah,
Jika ada di antara mereka hamba-Mu, ada hamba-Mu yang jarang salat, kami mohon setelah ini jadikan mereka ahli salat ya Allah. Jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Jika ada yang sering minum minuman keras, kami mohon hentikan dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dan angkat menjadi kekasih-Mu ya Allah. Kami tidak rela ya Allah jika ada orang dekat dengan tempat mulia lalu terhinakan ya Allah. Dan kami mohon jaga kehormatan kami, anak-anak kami ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram, jauhkan mata kami dari melihat yang haram ya Allah. Dan ampuni dosa mata kami yang sering melihat yang haram ya Allah. Kadang haram di hadapan kami ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah tentang dosa mata kami ya Allah. Sungguh jika Engkau ingin menghancurkan mata kami karena dosa kami itu sudah sungguh sangat cukup ya Allah, sangat. Akan tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami, jaga mata kami dan ampuni dosa mata kami. Dan jauhkan kami ya Allah dari kehinaan zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Begitu mudahnya saat ini sebab-sebab zina, pembangkit syahwat ya Allah. Maka kami mohon jaga kami, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Jauhkan dari zina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berkat majlis mulia ini ya Allah, hentikan dari kehinaan zina itu ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah. Dan buka pintu halal untuknya ya Allah. Dan kami mohon jauhkan lisan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari ngedengki kepada siapapun ya Allah, membenci siapapun jauhkan. Dan kami mohon ya Allah, yang berjuang di masjid ini berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan masjid ini dengan orang-orang tulus ahli surga-Mu ya Allah, yang membangun, yang berwakaf dan yang akan mengembangkan masjid. Berikan segala kebaikan kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan malam ini akhir pertemuan kami di dunia ya Allah. Kami masih ingin bertemu lagi ya Allah di dunia, dan bertemu lagi di dunia dalam kebaikan, dalam ridha-Mu, bertemu lagi di dunia dengan panjang umur ya Allah, bertemu dalam kebaikan hingga kelak bertemu di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga mereka semua ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, ini majlis mulia ya Allah, majlis Kau kabul panjatan doa kami. Kami mohon anak-anak kami yang saat ini kami tinggal ya Allah, ada yang kuliah di sana, ada yang bekerja di sana. Anak kami jaga mereka ya Allah. Kami lihat anak kami itu ya Allah. Kami lihat wajah mereka, anak kami yang nomor satu ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu dia dan keadaannya ya Allah. Berikan segala kebaikan kepadanya ya Allah. Jaga dia ya Allah, muliakan dia ya Allah. Anak kami yang nomor 2 ya Allah. Ya Allah, kami lihat dia di mata kami saat ini ya Allah, di hati kami ya Allah. Jaga dia ya Allah, muliakan dia ya Allah. Anak kami yang nomor 3 ya Allah, jaga ya Allah, muliakan ya Allah. Anak kami yang nomor 4 ya Allah, terlihat jelas wajahnya ya Allah. Anak kami yang nomor 5 ya Allah, terlihat sekali wajahnya, jaga mereka. Anak kami yang nomor 6, nomor 7, anak-anak kami itu jaga mereka ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menjaga. Dan jika Engkau telah menjaga mereka, tidak ada yang bisa mengganggunya ya Allah. Kami lemah ya Allah, kami lemah dalam mendidik, kami lemah dalam menjaga. Hanya Engkau yang maha kuasa dan maha kuat. Jaga anak-anak kami ya Allah, yang tidak Kau karuniai anak ya Allah. Muliakan ya Allah kelak di surga ya Allah. Dan berikan kesempatan di dunia untuk muliakan anak daripada hamba-hamba-Mu ya Allah. Yang tidak punya anak berikan anak, yang tidak punya anak kami mohon muliakan ya Allah. Berikan kebahagiaan ya Allah kepada kami, berikan kebahagiaan ya Allah. Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan hidup kami hidup dengan cinta, indah dengan cinta, saling mencintai karena-Mu. Yang sempit rizki ya Allah, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan,
Yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman, dan kami mohon jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah yang sangat banyak ya Allah. Dosa-dosa kami sangat banyak. Kami mohon ampuni. Kami takut di malam barzahmu dengan membawa dosa. Kami takut di padang mahsyarmu dengan dosa. Maka kami mohon ampuni dosa kami. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami, dan ampuni dosa kami ya Allah. Di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami kelak setelah panjang umur kami mohon ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan Kau ridho pada kami ya Allah. Dalam keadaan kami berada di tempat mulia seperti ini, dalam keadaan kami menyampaikan kebenaran, dalam keadaan kami sujud dalam solat kami ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan mulia husnul khatimah. Kami mohon ya Allah kelak di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah. Ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Secara kami rindu untuk bisa bersalaman langsung teman karena keadaan, insyaallah dengan hati, dan mohon maaf ya kalau ada yang kesikut, kedorong. Insyaallah semuanya saling mencintai karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.